Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Zulirahma di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, siang hari ini Selasa 5 Juli 2022 terlaksana acara penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Ibrahimi 3 Sukoharjo yang sebelumnya telah dilaksanakan secara berturut-turut dari tanggal 2 Juli hingga hari ini. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Hari terakhir pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Ibrahimi 3 Sukoharjo yang sebelumnya telah dilaksanakan selama 4 hari, hari ini diisi dengan acara penutupan yang menjadi puncak acara. Acara hari ini dihadiri oleh jajaran Sivitas Akademika SMP Ibrahimi 3 Sukoharjo dan turut hadir pula Bapak Mahmudi Bajuri MPDI selaku Kepala Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, Bapak Ahmad Baihaqi MHI selaku Kepala Tata Usaha serta Bapak Abdul Majid SAG selaku Kepala Bagian Pendidikan Umum. Harapan kami seluruh rangkaian kegiatan MBLS yang telah diikuti dapat menjadikan wawasan anak-anak sekalian untuk belajar di SMP Ibrahimi 3 ini dengan lebih baik, sehingga selama 4 hari orientasi yang disampaikan dalam kegiatan MPLS diharapkan bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan beberapa aktivitas baik di kelas maupun di asrama, sehingga kegiatan MPLS ini diharapkan besar manfaatnya dan anak-anak bisa segera beradaptasi dengan SMP Ibrahimi 3. Yang juga perlu kami sampaikan, ada beberapa kebijakan pondok pesantren yang anak-anak harus dipahami dan kalau perlu dipahamkan kepada orang tuanya juga. Ketika pada saatnya orang tuanya telepon atau anak-anak ada kesempatan tetapi bukan cari-cari kesempatan, jadi pada saat berkesempatan menghubungi orang tua agar juga disampaikan bahwa ada kewajiban santri yang siswa SMP Ibrahimi 3, yaitu yang pertama, anak-anak tentu di pesantren ini ada kewajiban merangkap di madrasah. Jadi kuncinya madrasahnya juga harus rajin. SMP Ibrahimi 3-nya harus juga rajin. Jadi kalau madrasahnya wajib, sekolahnya juga wajib. Jadi sama-sama wajib. Pagi di madrasah rajin sehingga bisa ikut ujian. Maka dengan sendirinya nanti di siang hari di SMP-nya, kalau di madrasahnya bisa ikut ujian, maka otomatis insya Allah SMP-nya juga bisa ikut ujian, asalkan sama-sama rajin. Tapi bukan sebaliknya, karena kalau madrasahnya tidak rajin lalu tidak bisa ikut ujian, walaupun di SMP-nya rajin dan bisa ikut ujian sesungguhnya, tetapi karena madrasahnya tidak bisa ikut, maka otomatis di SMP-nya tidak boleh ikut ujian. Karena madrasah menjadi syarat untuk bisa mengikuti ujian di sekolahnya, di SMP-nya. Ini penting saya sampaikan agar anak-anak bisa memahami kondisi kita di pesantren ini. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Solihah asal Bondowoso. Di sini saya sebagai siswi baru yang telah mengikuti kegiatan MPLS selama 4 hari. Saya senang bisa berkenalan dengan teman-teman baru di sini. Harapan saya semoga saya dapat belajar dengan baik. Salam untuk Baba Mama. Kia di sini baik, doakan Kia kerasan dan mendapat ilmu barokah. Dalam acara ini juga terdapat pemberian hadiah terhadap regu terbaik dengan beberapa kategori, diantaranya The Best Yel-Yel, The Best Reaktif, The Best Bakat, dan 10 peserta MPLS terbaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Pelaksanaan MPLS SMP Ibrahimi 3 berlangsung selama 4 hari, di mana hari pertama pelaksanaan diawali dengan pembukaan. Selanjutnya di materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah langsung yang berkenaan dengan profil SMP Ibrahimi 3 Sukorejo. Dilanjutkan hari kedua, materi yang pertama kebekaan dan tata tertib sekolah. Yang sesi kedua dengan materi Wiyata Mandala dan pengenalan lingkungan sekolah. Dan di hari yang ketiga dilaksanakan dengan outbound, di mana outbound itu dikonsep dengan beberapa posko, di mana setiap posko siswa menampilkan kreativitasnya, ada pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan MPLS dan materi yang sudah disampaikan di hari kemarin. Selanjutnya di hari terakhir hari ini dilaksanakan penutupan dan pembagian the best untuk peserta terbaik sejumlah 10 orang dan yel-yel terbaik, regu terberbakat dan regu terkompak. Untuk hari ini penutupannya diharapkan setelah melakukan pelaksanaan MPLS, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dan bersosialisasi dengan lingkungan sekolah dengan baik sehingga pembelajaran dapat berjalan secara kondusif. Meskipun dalam keadaan diguyur hujan, acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah ini tetap berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh siswa baru dengan hikmat. Saya dari bidang pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, Kepala Bagian Pendidikan Umum, sangat mengapresiasi kegiatan MPLS yang semua sekolah menyelenggarakan di pondok pesantren ini, mulai dari tingkat SMP, SMA, SMK. Saya berharap kepada wali murid, doanya mudah-mudahan putra putri ibu di pondok pesantren ini kerasan belajar, apa yang dicita-citakan anak dan orang tua berjalan sukses, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai wali murid atau sebagai wali santri diberikan kemudahan untuk mencari nafkah yang halal untuk biaya hidup dan biaya pendidikan di pondok pesantren. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan bisa, semuanya tidak bisa. Anak bisa pintar atau bisa cerdas karena latihan. Mudah-mudahan dengan sering berlatih dan belajar di pondok pesantren, putra-putri Bapak Ibu menjadi anak yang cerdas dan bisa membawa dirinya menjadi lebih baik sebagai generasi penerus perjuangan Bapak Ibu, perjuangan para pemimpin pondok pesantren, para pemimpin bangsa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu belajar di pondok pesantren ini dan semoga diberi kesehatan.